Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Devina Novalia Putri. Dalam video kali ini, kita akan belajar sama-sama tentang siklus hidup sel. Tapi sebelum itu, teman-teman pernah berpikir nggak sih, mengapa teman-teman dapat tumbuh tinggi? Dari bayi, anak-anak, hingga dewasa, teman-teman pernah berpikir juga nggak sih, kenapa ketika kita jatuh, organ yang mengalami kerusakan dapat kembali lagi seperti sedia kala? Kira-kira mengapa ya hal ini dapat terjadi? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini terus mengalami pembelahan. Nah, siklus hidup sel adalah kegiatan yang terjadi dari satu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya. Siklus hidup sel itu sendiri meliputi pertambahan massa, duplikasi bahan genetis yang dikenal sebagai tahap interfase, dan tahap pembelahan sel. Siklus hidup sel itu terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah tahap interfase yang sering disebut tahap istirahat sel. Kemudian tahap yang kedua ada tahap pembelahan sel. Dalam siklus hidup sel, tahap yang paling lama terjadi adalah tahap interfase ini, teman-teman. Pada tahap interfase itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Pada fase G1, sel anakan akan tumbuh menjadi dewasa. Pada tahap ini juga terjadi sintesis protein, lemak, karbohidrat, lipid, inisiasi replikasi DNA, duplikasi organela. Tahap G1 ini berlangsung paling lama teman-teman dibandingkan tahapan yang lain. Kemudian yang kedua, fase S. Pada fase S itu terjadi replikasi DNA dalam 23 pasang kromosom dan sintesis satu set lengkap protein kromosomal histon dan non-histon. Tahap S ini berlangsung hanya sekitar 6 hingga 10 jam dan menghasilkan 2 DNA dalam satu kromosom. Wah, jika pada fase S saja bisa terjadi dari 6 hingga 10 jam, berarti fase G1 memerlukan waktu yang lebih lama ya teman-teman. Kemudian, fase terakhir dalam tahap interfase yaitu fase G2. Fase G2 itu disebut juga fase persiapan sel sebelum pembelahan sel. Pada tahap ini, sel harus mempersiapkan enzim dan protein yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. DNA yang disintesis juga akan diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan setelah fase S. Nah, fase G2 ini terjadi dan berlangsung sekitar 2 jam, teman-teman. Tahap yang kedua dari siklus hidup sel adalah tahap pembelahan sel. Pada video kali ini kita akan bahas tentang mitosis dulu ya teman-teman. Jadi, mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya sama persis dengan induknya. Fase mitosis ini diawali dengan aktivasi MPF atau mitosis promoting factor yang memicu proses fosforilasi protein dan diakhiri dengan defosforilasi. Fosforilasi ini akan menyebabkan perubahan morfologi sel, misalnya terjadinya kondensasi atau pemapatan kromatin menjadi kromatid yang kemudian akan bersatu menjadi kromosom, menghilangnya selubung nukleus, dan perubahan organisasi sitoskleik. Tahap pertama dari mitosis adalah profase. Pada tahap profase, aktivitas yang terjadi adalah benang-benang kromatin menduplikasi diri dan berkondensi atau memampat menjadi kromatid.
Pada tahap prometafase, pecahnya selubung inti menyebabkan mikrotubula yang tadinya berada di luar inti dapat memasuki daerah inti. Akhir prometafase ditandai dengan bergeraknya kromosom ke bidang ekuator pembelahan. Tahap selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap metafase ini diawali dengan pengaturan letak dan arah kromosom oleh mikrotubula kinetokor, sehingga setiap kromosom menghadap ke kutub masing-masing. Selanjutnya, mikrotubula kinetokor menggerakkan kromosom ke bidang ekuator. Kromosom tertata di tengah bidang ekuator. Kromosom dapat tertata pada bidang ekuator ini karena adanya gaya tarik-menarik yang sama kuat dari masing-masing kutub pembelahan. Tahap yang keempat adalah anafase. Pada anafase, ini diawali dengan terbelahnya kromosom menjadi 2 kromatida, masing-masing dengan sebuah kinetokor. Kromatida tersebut akan bergerak ke arah kutub pembelahan masing-masing karena memendeknya mikrotubula kinetokor secara tiba-tiba yang disebut sebagai anafase A dan saling menjauhnya kutub mitosis itu disebut anafase B. Setelah kromatida-kromatida tersebut berkumpul di kutub pembelahan masing-masing, karyokinesis akan memasuki tahap telofase. Tahapan yang kelima adalah tahap telofase. Telofase itu diawali dengan terakitnya kembali selubung nukleus di sekeliling tiap kelompok kromosom baru. Mikrotubula kinetokor menghilang, tetapi mikrotubula kutub masih ada. Telofase akan mengakhiri serangkaian proses panjang karyokinesis untuk selanjutnya masuk ke fase sitokinesis. Fase sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma yang ditandai dengan pelekukan pada sel. Pelekukan terjadi di tengah bidang pembelahan karena aktivitas cincin kontraktil. Pelekukan itu menyebabkan mikrotubula kutub menjadi tumpang tindih. Mikrotubula yang saling tumpang tindih tersebut membentuk midbody. Midbody berfungsi sebagai tambatan 2 sel anakan. Setelah pelekukan pada tengah bidang pembelahan sempurna, maka cincin kontraktil akhirnya menghilang. Nah, kejadian ini menandakan pembelahan sel. Proses sitokinesis pada hewan itu melibatkan cincin kontraktil. Sedangkan sitokinesis pada tumbuhan berbeda dengan yang terjadi pada sel hewan. Pada tumbuhan, sitokinesis atau pembelahan sitoplasma itu diakibatkan karena adanya pembentukan dinding sel baru. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah paham kan terkait siklus hidup sel? Jadi, pada siklus hidup sel itu terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama fase istirahat sel atau yang disebut sebagai fase interfase, kemudian yang kedua ada fase pembelahan sel, yaitu mitosis yang terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan diikuti oleh sitokinesis. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai siklus hidup sel, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.